wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yurmita Lagapa dari kelas 5B Agribisnis NIM 1802405067 Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi UAS Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul materi Kompensasi dan Proteksi, Evaluasi Kinerja, Kompensasi Langsung dan Tidak Langsung. Pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, memperkerjakan, dan mempertahankan karyawan. Fungsi kompensasi terbagi atas dua. Yang pertama yaitu penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan. Karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut ambil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kompensasi terbagi atas tiga. Yang pertama, memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Yang ketiga, menjamin keadilan. Bentuk-bentuk kompensasi perusahaan terbagi atas 4. Yang pertama, upah atau gaji. Yang kedua, insentif. Yang ketiga, tunjangan. Yang keempat, fasilitas. Kompensasi. Yang pertama, kompensasi finansial secara langsung. Biasanya jenis pertama dari kompensasi yang diberikan perusahaan adalah kompensasi finansial secara langsung. Beberapa hal yang termaksud dalam kompensasi finansial secara langsung ini yaitu bayaran pokok. Selain itu, bayaran insentif seperti komisi, bonus, dan laba juga termaksud dalam kompensasi jenis ini. Bayaran tertangguh juga bisa dikategorikan pada jenis kompensasi ini. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Jenis lain dari kompensasi adalah yang tidak diberikan secara langsung kepada pekerja yang menerima kompensasi ini. Bisa disalurkan melalui program-program proteksi berupa asuransi ataupun juga bayaran ketika cuti. Fasilitas seperti tempat parkir atau kendaraan yang diberikan perusahaan juga dikategorikan sebagai kompensasi finansial secara tidak langsung ini. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Jenis terakhir dari kompensasi ini adalah kompensasi non-finansial. Biasanya pemberian kompensasi ini juga bisa berupa tanggung jawab atau pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. Ada juga pembentukan berupa lingkungan kerja yang nyaman dan menenangkan, bisa dikategorikan sebagai kompensasi tipe ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.